Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Syahril Anwar, NIM 333218034. Nah, hari ini untuk mata kuliah kecerdasan buatan, kita akan membahas Solution of Missionaries and Cannibals Game. Nah, jadi apa sih Missionaries and Cannibals Game ini? Jadi sebuah game di mana ada beberapa tokoh missionaries dan ada beberapa tokoh cannibals yang terdiri di mana ada sebuah sungai. Nah, nanti kedua tokoh-tokoh tersebut, baik missionaries dan cannibals ini akan bergerak melewati tepian sungai ini. Nah, di sini ya. Jadi missionaries and cannibals game itu adalah, nah ini ya, ada missionaries dan ada cannibals. Seperti itu. Nah, gamenya bagaimana caranya masing-masing kelompok ini, baik missionaries dan cannibals ini adalah melewati bentangan sungai ini. Menggunakan perahu-perahu dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk gamenya. Jadi ada aturan-aturan gamenya. Tidak boleh sembarangan nyebrang seperti itu, baik missionaries ataupun cannibalsnya. Nah, misinya yaitu sama yang tadi saya sebutkan, yaitu untuk menyeberangkan semua orang yang di sini, baik cannibals maupun missionaries, itu untuk sampai ke seberang sungai seperti itu. Nah, kita lakukan solutionnya salah satunya menggunakan AI. Nah, di sini kita gunakan codingan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, seperti inilah codingannya yang saya gunakan. Nah, diawali dengan from future. Nah, kemudian import print functionnya. Jadi diawali dengan from future ini akan mengimport fungsi yang akan dilaksanakan. Seperti itu, perintah dari fungsi yang akan dilaksanakan. Kemudian ada from simpleai.search. Nah, simpleai.search ini adalah modul yang digunakan. Simple AI. Kemudian import search problem. Nah, search problem merupakan ya kejadian yang akan kita laksanakan, yaitu sejenis game atau permainan puzzle missionaries and cannibal game seperti itu. Kemudian di sini, nah ini ya, missionaries and cannibals problem seperti itu. Nah, di sini ada dev init. Kemudian missionaries problem init initial state 330. Nah, di sini kita menginisialisasi keadaan pertama. Pertama kali keadaannya adalah 330. Nah, maksud 330 ini apa? Artinya ada tiga orang atau ada tiga orang missioners dan ada 3 orang cannibals pada sisi kanan. Kemudian kondisi perahunya yaitu 0. Nah, 0 ini artinya kondisi perahunya itu ada di sebelah kanan seperti itu. Nah, ada 3 missioners dan ada 3 cannibals dan perahunya di sebelah kanan sungai ya. Kemudian perahunya dalam kondisi 0, artinya di sebelah kanan belum nyebrang kayak gitu. Kemudian, nah di sini kita lakukan self actionnya. Ada beberapa keadaan yang dinyatakan seperti itu. Di sini ada 1C. Nah, 1C ini berarti satu orang kanibal. Nah, ada 0, 1. Kemudian ada 1M, satu orang missioners. Kemudian 2C, 2 kanibal. Kemudian ada 2M. Nah, ini 2 orang missioner, dan ada 1M, 1C, artinya 1 orang missioner, 1 orang kanibal. Nah, jadi nanti di perahunya itu keadaannya seperti ini, ada 1 orang kanibal ataupun 1 orang missioner, 2 orang kanibal, 2 orang missioner, atau 1 orang missioner dan 1 orang kanibal. Seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan dev actions, yaitu step yang dimulai seperti itu. Nah, ini actions. Self result is valid self result. Nah, ini dimulai ya. Kemudian dev is valid. Nah, artinya ini keadaan-keadaan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi, di mana return, nah ini S0 lebih besar dari sama dengan S1.
or S0 sama dengan 0. Nah, ini maksudnya apa? Jadi S0 itu adalah missionaries-nya lebih besar dari sama dengan S1. Nah, jadi persyaratannya atau aturannya adalah missionaries-nya itu tidak boleh kurang dari si kanibal, seperti itu. Jadi kan sesuai dengan maknanya ya, kanibal itu kan orang yang memakan, seperti itu. Jadi kalau misalkan missionaries-nya kurang dari si kanibal, maka si missionaries-nya akan dimakan oleh si kanibal, seperti itu gamenya. Jadi intinya si missionaries itu tidak boleh kurang dari si kanibal. Nah, makanya di sini harus lebih besar dari sama dengan S1, harus lebih besar dari si kanibal. Jadi entah itu lebih besar dari lebih banyak dari kanibals ataupun sama dengan jumlahnya dengan kanibals. Nah, seperti ini contohnya kan kanibalsnya 3, kemudian missionaries-nya 3. Nah, jadi ini memenuhi. Nah, di sini nggak boleh misalnya missionaries-nya 2, kanibalnya 3. Nah, itu nggak boleh. Ataupun kanibalnya 2, missionaries-nya 1, itu nggak boleh. Nah, minimal sama jumlahnya dengan si kanibal missionaries-nya ataupun lebih dari si kanibal, seperti itu. Di sini juga selain itu ada juga ya syaratnya sama. Intinya adalah si kanibal ini nggak boleh lebih banyak dari si missionaries, karena nanti missionaries-nya akan dimakan. Ini kondisi ini berlaku untuk setiap daerah, baik di sisi kanan sungai ketika di perahu ataupun di sisi kiri sungai, seperti itu. Pokoknya prosesnya itu nggak boleh jumlah si kanibalsnya lebih dari misioner, baik itu di atas perahu, baik itu di seberang, itu nggak boleh. Jadi syarat utamanya adalah seperti itu. Nah, kemudian the result. Nah, di sini resultnya. Nah, ini artinya perahunya ada keadaan 1 dan ada keadaan 0. Jadi kalau misalkan 1 artinya di si perahunya ini bergerak ke seberang sungai. Nah, kalau misalkan 0 berarti dia di sebelah kanan, belum nyeberang sungai, seperti itu. Nah, kemudian death is goal. Nah, ini adalah kondisi akhir yang akan dicapai. Jadi proses berhenti kalau misalkan kondisi goalnya atau tujuan yang dicapainya tercapai. Nah, di sini return state, yaitu keadaan yang ingin dicapai adalah 0,0,1. Nah, 0 artinya missionaries-nya 0 dan si kannibalsnya juga 0. Nah, 0 di mana atau nggak ada di mana? Nah, di sini artinya missionaries dan kannibalnya itu 0 di sini. Udah pada nyebrang ke sebelah kiri. Nah, kemudian 1 artinya si perahunya juga nyebrang ke sebelah kiri, gitu. Ini adalah kondisi yang akan kita tuju. Jadi di sebelah kanan itu udah nggak ada si missionaries, udah nggak ada si kanibal, dan perahunya juga udah nyebrang, begitu. Itu adalah tujuannya. Kemudian depth heuristic. Nah, depth heuristic itu adalah sebuah fungsi untuk menjumlahkan mana aja sih gitu yang sampai tujuan gitu. Jadi selama proses itu berjalan, ini akan tetap dipantau nih sama perintah depth heuristic ini. Jadi ada step yang terjadi itu akan dijumlahkan. Nah, kayak gini, step 0 ditambah step 1 dibagi 2. Ini untuk rumusnya. Kemudian depth value itu untuk nilai dari keadaan pengoptimalisasian salah. Jadi dioptimalisasi nih keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan atau yang salah itu akan diperbaiki, seperti itu. Jadi nanti step-stepnya akan diberikan step yang benar. Kemudian problem, yaitu problem missionaries problemnya. Nah, masalah dari si missionaries-nya. Kemudian result, a star problem. Kemudian di print result-nya, result.fetch. Nah, nanti hasilnya akan ditampilkan langkah-langkah atau step-step proses yang benar gitu. Jadi penyelesaian dari si gamenya itu akan ditampilkan cara-caranya atau langkah-langkahnya atau path-nya. Nah, kemudian kurang lebih seperti itu. Jadi nanti hasilnya kita bisa melihat nih step-step yang baik untuk menyelesaikan game.
Nah, itulah listing program untuk memberikan penyelesaian, langkah-langkah penyelesaian untuk game Missionaries and Cannibals game problem. Baik, langsung saja setelah di-running listing programnya, setelah di-running ya, mendapatkan hasil seperti ini. Oke, ini adalah path atau langkah-langkah penyelesaian dari game Missionaries and Cannibals problem. Jadi kita gunakan path ini untuk menyelesaikan game yang di sini. Oke, dimulai dari kondisi none di atas perahu, berarti di atas perahu ini nggak ada siapa-siapa. Kemudian 330, sebelah kanan itu ada 3 orang missionaries dan 3 orang cannibals. Nah, ingat ya, jadi syaratnya itu si missionaries itu nggak boleh kurang dari cannibals, nah ataupun harus sama jumlahnya dari cannibals. Boleh lebih ataupun sama si missionariesnya dari cannibal. Dan di sini 330, kemudian 2C, berarti 2 orang cannibal itu naik perahu. Kemudian kita seberangkan. Nah, ini kondisinya ya. 311, 3 orang missionaries, 1 orang cannibals dan perahunya itu nyebrang. Kayak gitu. Kemudian nyebrang ke sebelah kiri ya, 1. Kemudian 1C, berarti di atas perahu ini cuma ada 1 kanibal. Kemudian kita seberangkan. Nah, ini jadinya 320, berarti ada 3 orang missionaries, 2 orang kanibal dan perahunya kondisinya 0 atau di sebelah kanan. Kemudian 2C, kita naikkan 2 orang kanibal. Nah, kemudian kita seberangkan lagi. Oke, 301, ini 301. Berarti 3 orang missionary, tidak ada atau 0 orang cannibals, dan 1 kondisinya berarti dia perahunya nyeberang ke sebelah kiri. Gitu. Kemudian 1C, berarti di atas perahu itu ada 1 orang cannibals. Kemudian kita seberangkan. Nah, 310, berarti 3 orang missionary ini ya, 310, 3 orang missionary, 1 orang cannibal dan perahunya 0 sebelah kiri. Kemudian kita naikkan 2 orang missionary. Nah, ini missionariesnya kita naikkan 2 orang, kemudian kita seberangkan. Oke, jadi 111. Jadi 1 orang kanibal, 1 orang missionary, 1 orang kanibal dan perahunya kondisi 1 yaitu di sebelah kiri. Oke, kita turunkan si missionariesnya 1 orang. Nah, oke, di sini nggak boleh ya. Jadi nggak boleh si missionariesnya kurang dari si kanibal, maka di sini 1M, 1C. Nah, di atas perahu kita naikkan si kanibal. Nah, ini kan udah sama nih jumlahnya. Di sini kanibalnya 1, di sini juga missionary-nya 1. Di atas perahu juga sama. Missionary-nya 1, kanibalnya 1, sebelah kiri juga sama. Jadi ini memenuhi. Kemudian kita seberangkan lagi. Oke, jadi kondisi 220, artinya 2 orang missionary, 2 orang kanibal dan perahunya dari sebelah kiri atau kanan atau 0. Kemudian 2M, kita naikkan 2 orang missionaries. Nah, kita naikkan. Nah, ini kan nggak boleh ya, tadi missionariesnya kurang dari situ, makanya kita naikkan missionariesnya. Kita seberangkan. Nah, jadi 021, 0 missionaries, 2 orang kanibal dan kondisi perahunya 1 atau di sebelah kiri, gitu. Kemudian kita naikkan 1 orang kanibal. Nah, ini 1C. Kita seberangkan. Jadi 030. Jadi kondisinya 0 missionaries, 3 orang kanibal dan perahunya di sebelah kanan karena 0. Kemudian kita naikkan C atau kanibal 2 orang. Kemudian kita seberangkan. Nah, kondisinya 011. 0 missionaries, 1 orang kanibal dan perahunya di seberang karena 1 sebelah kiri. Kemudian di atas perahu kita naikkan cuma 1 OC. Nah, ini masih aman ya karena 3 orang missionary, 1 kanibal. Kita seberangkan. Oke, kita jadi 020. Jadi 0 missionaries, 2 orang kanibal dan perahunya sebelah kanan. Kemudian naikkan 2 orang kanibalnya. Kita seberangkan sampai di kondisi terakhir 001. 001. Oke, sukses. Jadi semua baik si missionaries maupun si cannibals itu ada di sebelah kiri. Sudah menyeberangi si sungai seperti itu. 001.
Baik, sampai di sini penjelasan saya mengenai Missionaries and Cannibals Problem Game. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan untuk Solution of Missionaries and Cannibals Game. Saya Aldi Syahril Anwar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.